Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali, Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini Kamis 7 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan coba buka catatan dari rekan Panji Harto dalam rangka Hari TNI, Koarmada 2 tanam ratusan bunga tabebuya, dan tentunya dengan beberapa informasi lainnya. Dan di sesi terakhir nanti kita akan coba hadirkan untuk Anda informasi terbaru seputar PON ke-20 Papua, khususnya untuk tim atau kontingen dari Jawa Timur dalam kabar arena PON ke-20 Papua. Dan sahabat, program ini juga disiarkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jatim, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gesik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Baik sahabat, untuk informasi pertama kita coba buka catatan dari rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar dalam rangka memperingati Hari TNI ke-76, Koarmada 2 tanam ratusan bunga tabebuya di lapangan Ambalat. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, dalam rangka peringati HUT TNI ke-76, Laksamana Muda Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Panglima Koarmada 2, menggagas kegiatan penanaman massal pohon tabebuya di lapangan Ambalat Ujung Koarmada 2 Surabaya. Ada 200 batang pohon tabebuya serentak ditanam oleh prajurit Koarmada 2 di sekeliling lapangan Ambalat Ujung pada Kamis sore 6 Oktober 2021. Kegiatan yang termasuk dalam upaya penghijauan ini pelaksanaannya dikomando langsung oleh Pangko Armada 2 dan diikuti oleh seluruh pejabat utama, Kasatker dan Komandan KRI Koarmada 2 yang berada di Pangkalan Surabaya. Sore hari ini kita berada di Markas Komando Armada 2. Saya Panglima Armada didampingi lengkap dengan seluruh perwira mulai dari KS, Inspektur, dan Kapolri, para asisten lengkap, dan seluruh jajaran anak buah di Armada 2 lengkap. Sore hari ini jam 15.10 dalam rangka melaksanakan penanaman pohon bunga tabebuya. Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Panglima Koarmada 2, di sela-sela kegiatan penanaman ratusan pohon bunga tabebuya mengatakan, tujuan penanaman pohon ini selain untuk penghijauan, juga untuk kekayaan oksigen bagi prajurit yang memanfaatkan lapangan Ambalat. Bahwa dimanapun tempat, situasi lingkungan itu sangat mempengaruhi kinerja kita. Kalau situasinya adem ayem, anak-anak semua akan melaksanakan tugas ini juga dengan penuh semangat. Kalau lingkungan kita bersih, indah, pasti akan memberikan motivasi tersendiri kita untuk melaksanakan kerja kita, tugas-tugas kita. Sahabat, di lapangan Ambalat Koarmada 2, selain fasilitas jogging track, serta ditambah dengan keberadaan pohon tabebuya, diharapkan lebih banyak lagi personel TNI AL yang memanfaatkan lapangan Ambalat untuk berolahraga. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar dalam rangka memperingati Hari TNI ke-76, Koarmada 2 tanam ratusan bunga tabebuya di lapangan Ambalat. Baik, sahabat dari Sidoarjo, kita bergeser ke Madiun. Ada rekan Kiki Desilia dan Rahdian dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Madiun percepat vaksinasi lansia di Kota Madiun melalui posyandu dan door to door. Selengkapnya Kiki Desilia, silakan. Capaian vaksinasi untuk lansia terus digenjot. Wali Kota Madiun Maidi menargetkan vaksinasi lansia capai 60% dalam minggu ini. Sementara itu, capaian vaksinasi untuk golongan lanjut usia di Kota Pendekar telah mencapai 53%. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, lansia cukup rentan. Pasalnya, lansia menyumbangkan angka kematian paling tinggi untuk COVID-19. Dari 60% kematian COVID-19 di Kota Madiun adalah lansia. Karenanya vaksinasi lansia terus digencarkan. Berbagai upaya dilakukan, mulai pengoptimalan posyandu lansia, senam lansia, dan pembentukan tim khusus untuk melayani vaksinasi secara door-to-door. Hal itu cukup penting mengingat terdapat lansia yang sudah tidak lagi produktif. Misalnya, lansia ngebrok harus dilakukan pelayanan di tempat.
Data yang diterima wali kota, ada 179 lansia ngebrok di Kota Madiun. Tim bakal melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah. Namun mereka yang terlewat diharapkan menghubungi puskesmas masing-masing atau panggilan darurat 112 untuk vaksinasi. Wali kota mengaku terus melakukan penyisiran vaksinasi lansia. Mereka yang divaksin juga akan disediakan sembako sebagai reward. Kota Madiun saat ini berada di level 2 sesuai Inmendagri terbaru. Pemerintah terus berupaya menekan kasus dan mengejar vaksinasi untuk bisa ke level 1. Semua lansia cukup ngebel. Saya butuh vaksin Pak, tim semua datang. Saya punya tim 12. Tim 12 itu tim khusus vaksin ada 12 kelompok. Ini nyerbu dari rumah ke rumah semuanya, karena ada beberapa lansia yang ngeblok. Lansia yang ngeblok ada 179, semuanya kita turun ke bawah. Dan cukup ngebel, warga cukup ngebel kita datang. Ini sudah ada poskonya, karena apa? Karena rumah sakit itu hampir semuanya kosong, maka tim medis saya turunkan ke lapangan semua. Di samping dia vaksin, dia bikin warga. Jadi warga yang pengen antigen langsung semuanya saya gratiskan. Jadi kita beri jatah kurang lebih 75.000 warga, silahkan kita antigen. Tim kesehatan turun semua. Dengan kondisi itu kita betul-betul tahu masyarakat sudah divaksin, antigen dia sehat, kita beri vitamin Pak RT, kalau ada gejala apa dan minum vitamin, dan kita beri. Kiki Desilia, Rahadian, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Kiki Desilia dan Rahadian dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar oleh Kota Madiun percepat vaksinasi lansia di Kota Madiun melalui posyandu dan door to door. Dari Madiun kita beralih ke Blitar. Kali ini ada rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM Blitar berbagi kabar Wali Kota Blitar berikan penekanan tugas dan arahan RAK tahun 2022 ke jajaran OPD. Selengkapnya Surya Muhammad, silakan. Arahan dan penekanan tugas bagi jajaran Kepala OPD dan Camat se-Kota Blitar berlangsung secara bertahap di ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota mulai 6 hingga 9 Oktober 2021. Selain untuk sinkronisasi dan harmonisasi persepsi, kegiatan ini juga untuk mengetahui rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun depan di lingkup OPD. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan pembangunan daerah tahun depan mengusung tema pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter keren, sehat, dan berdaya saing. Menurutnya terdapat 6 prioritas pada APBD 2022, diantaranya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, pemulihan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis digital, dan lain-lain. Untuk itu dalam kesempatan ini masing-masing Kepala OPD diminta mempresentasikan RKA 2022 agar Kepala Daerah dan jajaran bisa memberikan arah serta masukan. Santoso juga mengingatkan Kepala OPD untuk memaksimalkan serapan APBD 2021, mengingat hingga saat ini serapan anggaran 2021 masih 60%. Pihaknya tidak ingin terjadi penumpukan pengajuan anggaran di akhir tahun. Hari ini pemaparan dari masing-masing OPD terkait dengan rencana program tahun anggaran 2022. Santoso juga mengingatkan pejabat yang baru menerima rotasi, mutasi, dan promosi jabatan segera beradaptasi dengan menjalankan program kerja OPD yang belum terlaksanakan. Surya Muhammad, Mahardika FM. Terima kasih rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM Kota Blitar. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Blitar berikan penekanan tugas dan arahan RAK tahun 2022 ke jajaran OPD. Baik, sahabat, untuk sesi selanjutnya coba kita akan ikuti informasi seputar PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Baik sahabat, sebagai informasi pertama untuk kabar PON Papua 20 pada kali ini kita coba ikuti rekan Reza Palevi dan Dev Nirvana
Yang membawa kabar cabang panahan menambah jumlah perolehan medali emas Jawa Timur dari nomor putri dan campuran. Selengkapnya Reza dan Dave, silakan. Tim Putri Jawa Timur yang terdiri dari Asifa Nurhaenza, Diananda Hoirunisa, dan Ika Yuliana Rohmawati berhasil mendapat emas dari cabang panahan divisi recurve tim Putri. Kemenangan Jatim membuat Papua harus puas dengan medali perak. Tim Papua yang terdiri dari Bintang Maila Rizky Prakusma, Pande Putugina Putri, dan Reza Oktavia sempat mengimbangi perolehan poin Jatim di set kedua setelah sebelumnya kalah di set pertama. Memasuki set ketiga, pertandingan semakin memanas. Kedua tim memperoleh skor yang sama, sehingga menambah 1 poin bagi masing-masing tim. Pada set terakhir, Papua harus mengakui keunggulan Jatim yang berhasil mencetak skor jauh lebih banyak. Hal ini membuat Jatim memperoleh tambahan poin dan mengakhiri pertandingan dengan skor 5-3. Kemenangan Jatim mendapat apresiasi langsung dari Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI yang juga senator asal Jawa Timur. Lanyala memberikan bonus kepada para atlet secara langsung sekaligus berfoto bersama. Kemenangan Diananda dan kawan-kawan membuat Jatim memperoleh tambahan emas, sementara Papua mendapat medali perak. Medali perunggu direbut Jawa Barat yang mengalahkan Lampung dengan skor 5-1. Jatim juga memperoleh emas dari tim recurve campuran setelah unggul dari daerah istimewa Yogyakarta dengan skor 6-2. Dev Nirvana, Reza Palevi melaporkan. Terima kasih rekan Reza Palevi dan Dev Nirvana. Kali ini membawa kabar cabang panahan menambah jumlah perolehan medali emas Jawa Timur dari nomor putri dan campuran. Baik sahabat, kita coba ikuti perkembangan terbaru lainnya. Kali ini ada rekan Laksa Mahendra dari kantor Berita Antara membawa kabar cabang renang nomor perairan terbuka 3000 meter putra dan putri dikuasai Jawa Timur. Selengkapnya Laksa Mahendra, silakan. Perenang Jawa Timur berhasil mengawinkan medali emas PON ke-20 dari cabang olahraga renang perairan terbuka pada nomor lomba 3000 meter atau 3 km putra dan putri Rabu 6 Oktober di Teluk Yosudarso, Jayapura, Papua. Perenang putri Jawa Timur Dea Salsabila Putri berhasil tercepat dengan catatan waktu 41 menit 8 detik. Sementara atlet putra Rici Augusta Wibowo menorehkan waktu 37 menit 43 detik. Dea Salsabila Putri mengaku bangga dan berbahagia bisa mengawinkan emas pertamanya di pesta olahraga 4 tahunan itu. Alhamdulillah qadarallahnya Allah menghendaki dan dapat emas dugaan. Soalnya mungkin OWS ini beda ya dengan cabang olahraga yang lain karena ini open race, jadi siapapun kemungkinan bisa gitu. Jadi pelatih juga nggak berani buat kasih target yang lebih. Yang penting saya enjoy dengan perlombaan ini dan alhamdulillah qadarallahnya Allah menghendaki dan dapat emas. Sementara itu, Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Jawa Timur Reswanda menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh atlet Jawa Timur yang telah menorehkan prestasi dengan menyumbang 4 medali emas dari nomor lomba renang perairan terbuka. Ia bersyukur bisa melebihi target yang diberikan KONI Jawa Timur, yaitu 2 emas. Kami Jawa Timur berhasil mengumpulkan 4 medali emas dan 2 perak. Termasuk hari ini kami mengawinkan 2 medali emas. Ini merupakan hasil jerih payah dari atlet-atlet sendiri yang berlatih sangat keras di Jawa Timur. Reswanda tak lupa memotivasi atlet Jawa Timur lainnya yang sedang bertanding di PON ke-20 untuk tetap fokus dan bersemangat, sehingga harapan Jawa Timur menjadi juara umum bisa tercapai. Adapun para atletnya kini tengah bersiap untuk berlaga renang kolam 9 hingga 14 Oktober mendatang. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra mewartakan. Baik, terima kasih rekan Laksa Mahendra dari kantor Berita Antara. Hari ini berbagi kabar cabang renang nomor perairan terbuka 3000 meter putra dan putri dikuasai Jawa Timur. Baik sahabat, untuk selanjutnya kita coba ikuti wawancara reporter sekaligus Wakil Ketua KONI Kabupaten Sidoarjo, Aris Widoyoko, dengan M. Nabil selaku Ketua Harian KONI Jawa Timur.
Dari hasil pertandingan berbagai cabang olahraga, Jawa Timur masih terus bersaing ketat dengan Jawa Barat dan Papua. Posisi 2, 3, dan 4 masih menjadi rebutan. KONI Jawa Timur dalam menghadapi PON 20 Papua ini sudah melakukan persiapan. Berikut wawancara Aris Widoyoko, reporter Asosiasi Lembaga Publik Lokal Jawa Timur dengan Ketua Harian KONI Provinsi Jawa Timur M. Nabil. Salam olahraga warga Jawa Timur. Sekarang saya bersama Pak M. Nabil, Ketua Harian KONI Provinsi Jawa Timur. Pak Nabil, secara umum sampai dengan hari ini untuk pelaksanaan PON ke-20 di Papua ini, bagaimana dengan prestasi atlet kita? Alhamdulillah, ini ibaratnya diesel kita ini. Semakin hari semakin panas, semakin muncul prestasi-prestasi yang kita hitung. Ada beberapa yang memang tiba-tiba muncul ketika mereka kita targetkan perak atau perak gemuk yang mendekati emas, ternyata mereka leading seperti terbang layang, kemudian ada catur, ada beberapa cabur lain yang memang itu kita hitung sebagai perak menjadi emas, walaupun ada yang emas yang kita targetkan turun, tapi menjadi seimbang lah, sehingga kita masih optimis untuk memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Kalau sampai dengan hari ini memang sesuai dengan ekspektasi atau target atau bagaimana kalau evaluasi? Ada beberapa yang kurang memang, misalnya sepatu roda itu kehilangan kita 2-3 emas yang kita hitung. Tapi di tenis kita masih aman. Kemudian diangkat besi mulai hari ini, alhamdulillah Eko Yuli di kelas 67 sudah mendapatkan medali emas. Kemudian selam juga agak kurang, tapi besok masih ada lagi selam untuk tanding. Kemudian mudah-mudahan angkat besi juga bisa mengimbangi prestasi dan mengikuti prestasi yang diperoleh Eko Yuli. Untuk wushu kita over target dari 4 menjadi 6 dan kita menjadi juara umum, itu salah satunya. Kemudian gulat masih panjang, kemudian tenis perorangan juga masih banyak yang bisa kita ambil, menembak juga masih banyak, panahan kita sudah 4, insya Allah masih bisa tambah 2 lagi. Kemudian gantole tadi juga dapat emas. Target minimalnya 3 besar kita, tapi target terakhirnya kita masih punya keyakinan insya Allah bisa juara umum. Bisa juara umum? Insya Allah. Ya. Oke, dan itu perlu doa dari warga Jawa Timur. Saya mohon doa restunya biar kita dimudahkan, kita dijaga, dan berangkat selamat, pulang selamat dari seluruh atlet dan kontingen yang ada di Jawa Timur. Amin. Mohon doanya. Sejauh ini untuk evaluasi kesehatan atau juga keamanan atlet kita bagaimana Pak Nabil? Alhamdulillah untuk keamanan tidak ada masalah apa-apa, baik-baik semua. Untuk kesehatan ya ada 1-2 yang kurang sehat. Kalaupun kurang kita tangani karena ada tim kesehatan kita yang turun. Dan yang paling penting apresiasi Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifa Indar Parawansa luar biasa, memperhatikan, mulai hadir di sini, kemudian selalu monitor dan selalu mengupload prestasi-prestasi itu dan memberikan apresiasi yang luar biasa lewat medsosnya. Dan itu memberikan satu yang sangat positif. Itu yang kami maksud bahwa negara hadir untuk kepentingan olahraga. Hadir itu memperhatikan, melayani dan memberikan perhatian yang sangat kuat kepada atlet kita. Pak Nabil, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sukses Jawa Timur, sukses untuk Pak Nabil juga. Amin, amin. Waalaikumsalam. Baik, makasih. Ya, teman-teman di seluruh Jawa Timur, tadi obrolan singkat padat saya dengan Pak M. Nabil, Ketua Harian KONI Provinsi Jawa Timur. Saya Aris Widoyoko melaporkan. Sahabat, demikian liputan langsung reporter Asosiasi LPPL Jawa Timur, Aris Widoyoko dengan Ketua Harian KONI Jatim M. Nabil. Simak update informasi kabar arena lainnya dari PON 20 Papua. Persembahan Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur dan KONI Jawa Timur. Ya, sahabat, baru saja kita simak ya wawancara reporter selaku Wakil Ketua KONI Sidoarjo Aris Widoyoko dengan M. Nabil selaku Ketua Harian KONI Provinsi Jawa Timur. Baik, sahabat, sebelum kita akhiri untuk Jatim News Today kali ini, saya coba informasikan untuk Anda perolehan medali untuk sementara
Jawa Timur sampai dengan saat ini berdasarkan webgames.pon2021papua.com, Provinsi Jawa Timur masih menempati di urutan keempat dengan total perolehan medali sebanyak 119 yang meliputi emas 47, kemudian perak 37 dan perunggu 35. Sekali lagi Provinsi Jawa Timur masih betah duduk di urutan keempat. Sedangkan untuk 5 besar, coba kami sebutkan, untuk urutan ke-5 masih diduduki Provinsi Jawa Tengah dengan total perolehan medali 69. Kemudian urutan ke-4 Provinsi Jawa Timur dengan total medali 119. Kemudian di posisi ketiga ditempati kontingen dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan perolehan total medali 140. Sementara di urutan kedua atau posisi kedua diduduki oleh kontingen dari Papua dengan perolehan total medali 115. Dan untuk kali ini yang menduduki posisi pertama dalam perolehan medali dalam PON ke-20 Papua untuk sementara diduduki Provinsi Jawa Barat dengan total 157 medali. Ya, baik sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi sekaligus menjadi informasi penutup dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Kamis 7 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada sejumlah radio LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gesik, Radio Suramadion, dan tentunya Suara Sidoarjo. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.